Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rezky Aulia Alimuddin, NIM 2204045020113 dari kelas A jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah praktek BK Belajar, yaitu untuk mempraktekkan bimbingan kelompok dalam bidang belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anakku sekalian. Sebelum kita memulai bimbingan kelompok pada hari ini, mungkin alangkah baiknya kita saling berkenalan terlebih dahulu agar kedepannya bimbingan kelompok kita juga berjalan dengan baik karena sudah terbangunnya hubungan emosional antara ibu dengan kalian. Oke, jadi mungkin dari ibu terlebih dahulu. Jadi nama ibu Ibu Ayu. Ibu merupakan salah satu guru BK yang ada di sekolah ini. Mungkin ibu anak-anak sudah mengenal ibu, selanjutnya ibu pun perlu mengenal anak-anak sekalian. Mungkin anak-anakku perlu memperkenalkan diri juga, mungkin bisa dimulai dari sini. Baik Ibu, terima kasih. Nama saya Insyirah Lasikha, biasa dipanggil Iin. Saya dari kelas 10. Iin, kelas 10. Kalau ini? Kalau saya Bu, nama saya Nur Arya, biasa dipanggil Arya dari kelas 10. Kelas 10 juga. Kalau saya Bu, Hartini Putri, biasa dipanggil Hartini, sama dari kelas 10. Dari kelas 10 ya. Kalau saya Bu, Neputra Astrini, bisa dipanggil Putu, sama juga dengan teman-teman dari kelas 10. Oke, jadi anak-anak sekalian ini Iin, Alia, Hartini, dan Putu dari kelas 10. Oke. Oh iya, kemarin ibu masuk di kelasnya kalian. Tentunya sudah melakukan asesmen, dan dari hasil asesmen yang ibu dapatkan, anak-anakku ini ibu lihat di kelas kalian terdapat gangguan konsentrasi belajar yang banyak terjadi dalam permasalahan belajarnya kalian. Maka dari itu di kelompok kali ini dengan topik gangguan konsentrasi belajar dalam proses pembelajaran. Oke, jadi sebelum kita melaksanakan proses bimbingan ke depannya, tentunya ibu memerlukan kesepakatan dengan kalian untuk waktunya pelaksanaan bimbingan kelompok ini. Bagaimana kalau dari ibu 1 kali 45 menit? Bagaimana dari anak-anak sekalian? Bisa Bu. Nah, sebelum kita memulai kegiatan layanan, karena topik kita ini gangguan konsentrasi, ibu akan memberikan ice breaking kepada anak-anakku sekalian. Mungkin kedepannya nanti di kelas bisa dilakukan pada saat anak-anakku mengalami gangguan konsentrasi belajar lagi. Jadi ice breakingnya ibu itu, cluenya itu lakukan apa yang ibu katakan, jangan lakukan apa yang ibu lakukan. Paham? Jadi contohnya ibu bilang pegang hidung. Nah, anak-anak tuh pegang hidung, karena cluenya lakukan apa yang ibu katakan, jangan lakukan apa yang ibu lakukan. Bisa ya? Bisa. Oke, kita mulai sekarang. Oke, selanjutnya pegang mata. Oke, pegang telinga. Oke, pegang hidung. Oke, sekarang kita ganti cluenya menjadi lakukan apa yang ibu lakukan, jangan lakukan apa yang ibu katakan. Oke, pegang mata. Oke, terlihat ini sudah mulai mengalami gangguan konsentrasi. Selanjutnya pegang telinga. Ini kayaknya Hartini kurang fokus. Maaf Bu, saya kayak belajar auditor. Iya.
Nggak apa-apa, nanti kan kedepannya di bimbingan kelompok ini Rina akan memperoleh informasi terkait apa sih sebenarnya gangguan konsentrasi belajar itu. Oke, terakhir ya, bisa ibu minta fokusnya. Selanjutnya pegang pipi. Ya, betul. Oke, lanjut. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Nah, terkait topik layanan kita pada hari ini yaitu gangguan konsentrasi dalam belajar. Jadi ibu akan memberikan pengantar sedikit, yaitu gangguan konsentrasi dalam belajar itu adalah di mana individu atau peserta didik itu fokusnya terganggu karena dia fokus pada objek yang di mana objek itu merupakan faktor penyebab dari peserta didik mengalami gangguan konsentrasi dalam belajar tersebut. Nah, faktor-faktornya itu bisa berasal dari internal dan juga bisa berasal dari eksternal. Untuk kelanjutannya kita akan bahas lebih lanjut. Nah, sebelum ibu lebih lanjut menjelaskan, mungkin anak-anak sekalian bisa menyampaikan terlebih dahulu apa yang kalian pahami terkait gangguan konsentrasi dalam belajar. Mungkin dari Naiin dulu. Menurut Naiin, gangguan konsentrasi dalam belajar itu sebenarnya apa? Baik Bu, menurut saya gangguan konsentrasi belajar itu adalah saat kita belajar kita mendapat gangguan yang mengalihkan fokus kita terhadap belajar kita. Mungkin itu. Adanya pengalihan fokus. Kalau dari Alia sendiri? Kalau dari saya Bu, hampir sama. Kalau dalam konsentrasi belajar itu adanya kesulitan yang membuat itu kita tidak fokus dalam memperhatikan materi, mendengarkan guru menjelaskan dan lain sebagainya. Jadi adanya kesulitan. Kalau Nahartini sendiri? Kalau menurut saya itu hampir sama dengan teman-teman sebelumnya. Gangguan konsentrasi belajar itu hal-hal yang dapat mengalihkan perhatian kita dari proses pembelajaran. Dari Naputu sendiri bagaimana? Menurut saya itu konsentrasi. Dari kata konsen berarti kita tidak fokus pada penjelasan atau pemaparan materi yang ibu sampaikan atau yang diberikan oleh guru. Jadi yang anak-anak sampaikan tadi itu semua sudah betul bahwa gangguan konsentrasi dalam belajar itu adanya pengalihan konsentrasi, mengalami kesulitan dalam belajar, sehingga itu yang dinamakan gangguan konsentrasi dalam belajar. Apa saja sih faktor penyebabnya? Jadi faktor penyebab gangguan konsentrasi dalam belajar itu dapat dilihat dari faktor internal dan juga faktor eksternalnya. Faktor internalnya dapat berupa mungkin si peserta didik itu mengalami gangguan kesehatan atau lagi ada masalah pribadi, sehingga itu yang membuat dia mengalami gangguan konsentrasi dalam belajar. Contohnya mungkin Naiin terpaksa harus ke sekolah karena ada ujian sementara dia dalam keadaan sakit. Itu tentunya akan mengganggu konsentrasi dalam mengerjakan ujian. Nah, kalau dari faktor eksternalnya sendiri itu berasal dari luar dari diri anak-anak peserta kalian. Contohnya mungkin dari lingkungan sekolahnya, mungkin fasilitas di sekolah tidak memadai, mungkin dalam kelas itu sementara proses pembelajaran kelasnya lagi panas karena tidak ada fasilitas yang memadai seperti kipas angin atau AC, sehingga mengganggu konsentrasi belajar anak-anak sekalian. Bisa juga mungkin dari lingkungan sekolahnya yang kurang efektif. Contoh mungkin biasa itu kan di sekolah-sekolah sementara proses pembelajaran ada kegiatan sekolah seperti pentas seni. Itu kan pasti akan terjadi kebisingan di luar dari kelas, sehingga mungkin itu akan mengganggu fokusnya peserta didik, mengganggu fokusnya anak-anak sekalian. Mungkin anak-anakku lebih fokus ke luar sana dari kebisingan tersebut dibandingkan memperhatikan pembelajaran yang ada di dalam kelas. Atau mungkin juga faktor eksternalnya bisa sementara belajar tiba-tiba doinya lagi lewat depan kelas, memperhatikan doinya, itu juga bisa menjadi salah satu penyebab faktor penghambat atau faktor penyebab terjadinya gangguan konsentrasi dalam belajar. Nah, terkait dengan penyebabnya, tentunya anak-anak sekalian ini mengalami gangguan konsentrasi dalam belajar memiliki latar belakang faktor penyebab yang berbeda. Ibu
Ibu lagi mau tahu apa sih faktor penyebab atau gejala-gejala seperti apa yang kalian rasakan sehingga kalian mengalami gangguan konsentrasi dalam belajar. Mungkin dari Nak Putu, dari faktor penyebab yang Ibu sebutkan tadi, mungkin Nak Putu mengalami salah satunya atau ada hal lain yang menyebabkan Nak Putu ini mengalami gangguan konsentrasi dalam belajar. Kalau gangguan konsentrasi dalam belajar itu Ibu yang biasa kita dipengaruhi oleh gadget kita sendiri, jadi kita tidak fokus untuk menggunakan. Berarti Nak Putu ini dipengaruhi oleh gadgetnya. Mungkin ada notif-notif yang mengganggu dalam proses pembelajaran. Maka dari Nak ini sendiri mungkin Nak ini mengalami apa? Kalau saya sendiri Bu, kadang kalau di kelas kalau misalnya ribut kadang suka tidak fokus atau tidak konsentrasi. Berarti karena mungkin adanya kebisingan dalam kelas ya. Itu juga salah satu faktor penyebab dari Nah ini mengalami gangguan konsentrasi dalam hidup. Kalau Nah Alia sendiri bagaimana? Kalau saya Bu dari ruang kelas dan juga dari lingkungan luar. Berarti tadi dari fasilitas yang tidak memadai. Bagaimana lingkungan kelas Nah Alia sendiri sehingga Nah Alia itu tidak fokus dan mengalami gangguan konsentrasi yang belajar? Jadi Bu, ketika kelas lain itu sudah istirahat lebih awal, tapi lalu lalang itu memecah konsentrasi dengan melihat ke arah luar. Oh iya. Kalau dari Nain sendiri? Kalau dari saya Bu, kan saya punya riwayat penyakit mah. Jadi kalau misalkan saya tidak sarapan, terus langsung karena bangun terlambat, terus datang langsung ke sekolah, nah pas jam pertama sebelum ini, jam pertama, jam kedua sebelum istirahat itu pasti saya kurang fokus karena menahan lapar. Itu dari faktor internal. Nah, dari apa yang anak-anak sebutkan tadi, tentunya itu sangat mengganggu proses pembelajaran karena menghambat konsentrasinya anak-anak sekalian dalam belajar. Itu dinamakan gangguan konsentrasi dalam belajar. Nah, bagaimana sih Bu cara mengatasinya? Ada beberapa hal yang dapat anak-anak sekalian lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Yang pertama, mungkin anak-anak bisa lebih prepare akan pelajaran, artinya bahwa anak-anak mempersiapkan diri seperti anak Insyiro tadi ya, mungkin bisa bangun lebih awal, tidurnya di malam hari lebih awal juga sehingga bangunnya dapat lebih awal sehingga anak Insyiro bisa sarapan. Nah mungkin juga kalau dari Nak Alia tadi mungkin bisa pada saat jam istirahat sudah kelas 11 sudah jam istirahat dan sudah waktunya juga jam istirahat, mungkin bisa dikomunikasikan ke gurunya bahwa sudah jam istirahat karena memang terkadang porsi belajar siswa itu tidak bisa dipaksakan karena memang ketika dipaksakan seperti yang Nak Alia rasakan itu buktinya Nak Alia mengalami gangguan konsentrasi dalam belajar. Mungkin juga bisa dilakukan dengan ketika ada kegiatan di sekolah yang mengganggu kebisingan tadi, mungkin bisa dikomunikasikan dengan pihak sekolah, mungkin bisa ke Wakasek Kesiswaan bahwa ketika sepakat ada kegiatan di jam pelajaran, mungkin kegiatannya diundur ke waktu weekend atau sekali jam pelajarannya itu dikosongkan saja sehingga fokusnya siswa itu dapat fokus pada satu objek saja, tidak fokusnya itu artinya fokus itu tidak terbagi. Itu beberapa hal yang bisa anak-anakku lakukan. Paling utama tadi bisa lebih prepare di awal, prepare untuk ke sekolah, untuk melaksanakannya dan lain sebagainya. Mungkin tadi anak-anakku sekalian sudah sharing berbagi pengalaman terkait gangguan konsentrasi belajar yang dialami. Mungkin anak-anak sekalian ada yang ingin ditanyakan terkait ya, silakan Bu Alia. Mau bertanya Bu, untuk strategi untuk memusatkan kembali konsentrasi kita itu seperti apa ya? Ya, untuk strategi memusatkan perhatian kembali agar fokus ketika sudah mengalami ya gangguan konsentrasi dalam belajar. Oke, Ibu mau bagi pengalaman. Dulu itu Ibu waktu sekolah juga, Ibu itu juga mengalami gangguan konsentrasi dalam belajar karena faktornya itu Ibu tidak menyukai pelajaran matematika. Nah,
Tetapi guru ibu mengatakan bahwa ketika kamu tidak menyukai pelajarannya, usahakan kamu menyukai gurunya, kamu menyukai cara belajarnya. Jadi cara ibu saat itu, walaupun ibu tidak menyukai pelajarannya, tetapi guru matematika ibu ini merupakan bisa dibilang sudah dekat sekali sama ibu. Artinya walaupun ibu tidak menyukai pelajarannya, ibu akan tetap bisa fokus dalam pelajarannya karena ibu menyukai gaya belajar guru ibu tersebut. Artinya hal yang bisa didapatkan adalah ingat kembali tujuannya Na'alia. Fokuskan kembali pada tujuannya Na'alia, bahwa ketika Na'alia datang ke sekolah itu untuk apa, walaupun ada hal-hal yang mengganggu di luar dari proses pembelajaran, Na'alia dapat memperhatikan kembali tujuannya Na'alia untuk belajar itu untuk apa. Seperti yang ibu bilang tadi, cara mengatasinya mungkin Na'alia bisa lebih prepare. Oh, kalau kedepannya saya mengalami hal seperti ini, saya akan melakukan seperti ini. Dan itu bisa juga dilihat dari bagaimana Na'alia dapat bagaimana Na'alia dapat lebih mengontrol dirinya Na'alia akan hal tersebut. Karena ketika seseorang itu sudah pandai mengontrol dirinya, hal-hal apapun yang dapat mengganggu fokusnya di luar dari apa yang hal utama yang dia lakukan, itu tentunya akan menjadi salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk fokusnya itu kembali lagi ke hal utama yang seharusnya dia lakukan. Oke, mungkin kita sudah berada di menit-menit terakhir ya dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ini. Sebelum ibu tutup, mungkin ibu meminta satu orang untuk menyimpulkan bimbingan kelompok yang kita lakukan hari ini. Mungkin Putu bisa menyimpulkan apa yang Putu dapatkan. Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya. Berdasarkan dari bimbingan kelompok yang kita lakukan saat ini, saya dapat menyimpulkan bahwa konsentrasi belajar ini sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran kita. Nah, untuk mengembalikan kembali konsentrasi belajar ini, kita perlu menyukai atau menggemari suatu pelajaran tersebut, atau menggemari dari caranya guru itu memberikan pelajaran. Terima kasih banyak Bu. Mungkin kesimpulan tentang Putu sudah mewakili keseluruhan dari kegiatan layanan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingin menyampaikan kepada anak-anakku sekalian bahwa kalian harus tetap semangat dalam proses pembelajarannya kalian. Pokoknya kalian harus fokus, tidak peduli apa kritikan orang di luar sana. Kalian harus fokus saja pada dirinya kalian, apa yang ingin kalian capai dan lain sebagainya. Terima kasih banyak sudah mengikuti kegiatan layanan bimbingan kelompok pada hari ini. Semoga apa yang Ibu berikan dapat bermanfaat bagi anak-anakku sekalian. Semoga juga ada perubahan yang dilakukan ke depannya. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.